Zaman Siti Nurbaya atau suatu kejadian yang berkaitan dengan perjodohan paksa. Memang di zaman sekarang yang sudah serba maju segalanya, sudah sangat jarang ditemui bagi orang tua yang memaksa menjodohkan anak gadisnya dengan pria pilihan mereka. Tapi siapa sangka, meski di zaman yang terbilang sudah berubah dari zaman obor ke zaman lampu dan serba modern ini, masih saja ada orang tua yang melakukan tindakan perjodohan paksa untuk anak mereka. Ya, seperti yang dialami oleh gadis cantik bernama Suci Puspitasari. Sebelum ke cerita, saya cuma mau mengatakan kalau ini merupakan kisah nyata asli dari narasumber keluarganya sendiri. Tapi untuk nama, sengaja saya samarkan untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Ya, meski dari narasumber sudah mengizinkan. Baiklah, mari langsung ke ceritanya. Suci Puspitasari ini merupakan gadis desa yang amat cantik, anggun, penurut, dan pekerja keras. Dia terlahir di keluarga sederhana dengan orang tua tunggal karena sang ayah telah meninggal dunia saat dia masih duduk di bangku SD. Sejak keluar dari sekolah dasar atau SD, Suci sudah mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah saudaranya, yaitu Bibi Ana. Dengan niatan dia membantu sang ibu untuk memenuhi kebutuhan makan 4 adiknya. Karena memang dia juga merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Sehingga dia mau tak mau harus jadi tulang punggung keluarga. Di rumah saudara dari ibunya atau biasa dipanggil Bibi Ana, Suci bekerja begitu tekun dan tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan. Dan karena memang anaknya juga penurut dan jujur, membuat dia sangat disayangi oleh keluarga tersebut. Hingga tak terasa tahun demi tahun sudah terlewati. Saat itu Suci telah menginjak usia remaja sekitar 16 tahun. Dia tumbuh menjadi seorang gadis yang amat cantik, ditambah dengan sikapnya yang anggun dan sopan, membuat para lelaki di desa tersebut tertarik dan bahkan sampai-sampai menjadi rebutan. Meskipun dia hanya tamatan sekolah dasar dan terlahir di keluarga sederhana, tak membuat dirinya dipandang rendah. Karena bagaimanapun, sikap dan tindakannya yang telah membuat dirinya disukai. Sampai suatu ketika di siang hari Senin, seperti biasanya saat itu Suci sedang melakukan pekerjaannya, membereskan rumah besar milik Bibi Ana. Oh, dan perlu diingatkan juga, Bibi Ana ini memiliki 2 anak, yaitu lelaki dan perempuan. Mereka masih sekolah dasar dan dia juga selalu ditinggal merantau oleh suaminya yang bekerja di pelautan luar negeri. Jadi tentu dia hanya tinggal bertiga di rumah besarnya itu. Oke, kembali lagi ke cerita Suci tadi. Di siang bolong yang cerah dan tenang itu, seperti biasa Suci mengerjakan pekerjaannya yang sebagai ART di rumah Bibi Ana. Saat itu dia sedang mengepel lantai di ruangan tamu yang ruangannya lumayan cukup luas. Dan karena kebetulan si pemilik rumah atau Bibi Ana sedang berbelanja plus ngerumpi bareng ibu-ibu di warung pengkolan, jadi sudah pasti si Suci yang sedang ripuh atau sibuk dengan pekerjaannya ditinggal sendirian di rumah. Nah, di saat si Suci sedang husuk mengepel, tiba-tiba suara bel rumah disada, maksudnya berbunyi, yang menandakan ada seseorang yang memencet tombol belnya. Sontak atuh, si Suci pun menghentikan kegiatannya mengepel lantai. Dia celingukan melihat ke arah jendela yang langsung tersorot ke pagar rumah, sehingga dia bisa melihat ada orang atau tidaknya di pagar. Aduh, aya tamu. Mana pekerjaan teh belum selesai deh.
Bel rumah kembali berbunyi pertanda si tamu tos riweuh tidak sabaran. Ya, dengan terpaksa dan sedikit ogah-ogahan, Suci pun meninggalkan pangepelan atau alat pel. Dan segera dia beranjak untuk menyamperin si tamu tak diundang itu. Suci sedikit menarik jeung ngageserkeun pintu pagar berbahan besi itu, sehingga dia langsung bertatap muka dengan tamu eta. Sorengeh teh. Bibir Suci membentuk senyuman ramah tatkala berhadapan dengan lelaki berwajah lumayan tampan, tapi tampan yang pasaran. Punten, tadi Aa anu mencet bel ya? Lelaki itu malah terbengong melongo. Akibat terpesona dengan kecantikan si Suci. Ditambah lagi oleh senyumannya yang langsung makjleb, berkedut-kedut kan hate. Melihat orang yang ditanya hanya terdiam melongo saja, Suci pun dibuat kebingungan dan kembali bersuara. Seketika lelaki eta pun terkorejat dan kembali ke kenyataan. Setelah tadi sempat ngeleg jeung mimpi sakrejep. Iya cantik. Sejenak Suci terdiam oleh karena dipanggil begitu. Lalu dia tersenyum ramah dan berkata, "Punten kalau Aa aya penting ka bibi, kaleresan bibi ana teh nuju keluar." "Oh, begitu ya? Jadi ibu ana sedang tidak ada di rumah ya?" Ucap lelaki itu dengan sikap saltingnya menggaruk kepala yang tak gatal dan tersenyum kikuk. "Iya, dan punten, saya gak bisa mantun lelaki ka dalem. Harap maklumi ya, soalna rumahna lagi kosong." "Oh, yah, tidak apa-apa Neng, saya ngerti kok." "Oh iya." Lelaki tersebut tersadar akan tujuan sebenarnya, yang ingin mengantarkan barang titipan dari suami bibi Ana yang ada di luar negeri. "Kalau gitu, saya titip ini. Sampaikan pada Bu Ana, ada barang titipan dari Pak Ihan." Suci menerima kotak dus berukuran sedang itu. "Baik, akan saya sampaikan ke bibi. Maaf, ini teh dengan siapa ya?" "Aduh, maaf, aku jadi lupa memperkenalkan diri. Aku Ardiansyah. Kamu bisa memanggilku Ardi, atau sayang juga boleh." Ardi ya? Saya akan sampaikan barang ini ke bibi." Senyuman canggung dan malu Suci akan ucapan si Ardi. "Iya Neng." Ardi masih menatap lekat pada wajah gelis si Suci, sampai bibirnya terus tersenyum. Dan Suci yang terus-terusan ditatap begitu membuatnya risih dan segera menegur. "Maaf apa ada pesan anu acan disampaikan lagi ke bibi?" "Oh, sudah tidak ada lagi. Hanya ini titipan dari suaminya," kata Ardi dengan bibirnya terus tersenyum cengengesan. Gitu ya?" Manggut-manggut Suci dengan senyuman dipaksakan. "Iya orang, kapan perginya atuh? Mana pekerjaan saya teh masih banyak." Dumelan kakeheula Suci di dalam hati. "Udah tidak ada anu bade disampaikan lagi kan, Suci kembali bertanya dengan makna pengusiran. "Oh, iya, sudah tidak ada." Ardi masih tersenyum dan belum menangkap makna pengusiran eta. Kalau gitu saya permios ka dalem atuh. Sareng barangna nuhun, pasti akan saya sampaikan ke bibi." Permisi Suci yang sudah malas untuk meladeni lagi si tamu. Tanpa menunggu balasan dari si lawan bicara, dia pun menunduk sopan sebelum akhirnya berbalik badan dan pergi meninggalkan si Ardi anu terbengong melongo. "Gila sih, ini cewek cakep banget. Gue harus dapetin dia." Gumam Ardi dengan senyuman dan pandangan tak lepas menatap kepergian gadis itu sampai hilang dari pandangannya.
Dan dari pertemuan tak terduga itu, kalian pasti sudah bisa menebak dengan apa yang akan terjadi selanjutnya kan? Yaps, betul. Karena si Ardi yang jatuh cinta pada pandangan pertama pada si Cuci. Esoknya pun akhirnya dia datang kembali ke rumah itu. Semata-mata hanya ingin bertemu dengan gadis yang sudah membuatnya tidak bisa tidur dan makan akibat teringat terus wajahnya. Ardi memencet tombol bel yang terselip di antara pintu pagar. Dan tidak lama kemudian, pintu pagar besi eta aya nu ngageserkeun dari dalam dan terbuka. Ardi? Sambutan ramah dari Ibu Ana. Yang walaupun sedikit kecewa di hati, Ardi membalas dengan senyuman pula. Pagi, Tante Ana. Iya, pagi. Ayo atuh, sok kalebet heula. Oh, iya. Makasih, Tante. Maaf mengganggu. Permisi. Ardi pun menurut dengan sopan berjalan masuk kalebet imah. Mereka duaan sudah terduduk di kursi ruang tamu. Sengaja Ibu Ana membuka lebar-lebar pintu imah agar tak aya fitnah karena memasukkan tamu lelaki. Neng, panggilan Ibu Ana pada Suci yang ada di ruangan lain. Iya, Bi. Ada sahutan dari yang dipanggil. Pang buatin cai kanggo tamu, Neng. Iya, Bi. Sakedap. Ibu Ana kembali menatap wajah si tamu yang tampaknya sedang melirik ke arah ruangan lain. Barangna sudah saya terima. Hatur nuhun ya. Sudah mau nerima barang titipan ti pun rama saya. Ardi tersenyum dan mengangguk. Oh iya, sama-sama Tante Ana. Sesama rekan kerja kan harus saling membantu. Iya ya, jadi ada apa nih? Ujang Ardi dongkap ke sini pagi-pagi begini. Oh, itu saya teh